Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Sobat TN, saban hari kita digempur, dikepung oleh rupa-rupa berita. Tapi hari-hari ini ada satu berita yang masih merampas perhatian orang banyak, publik, utamanya warganet. Karena ada video yang viral di situ. Ketika video itu menggambarkan seorang lelaki paruh baya yang berguling-guling di tanah dengan latar musik kesenian kuda lumping. Dari situ kemudian publik cari tahu ada apa sebenarnya dengan peristiwa itu. Adalah seorang mantan dosen UIN Malang, panggilannya Yai Mim, yang berseteru, katakanlah begitu, dengan tetangganya sendiri, seorang perempuan Nurul Sahara yang berprofesi sebagai pengusaha rental mobil. Dari mulai terganggunya akses keluar masuk Yai Mim oleh mobil rental sampai kemudian berujung di kasusnya masuk ranah hukum. Bahkan semakin seru karena terus berlanjut kasusnya meski sudah ada perdamaian. Mas Reza Indragiri, sejawat ada tambahan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya memotongnya sebagai dari satu beranak pinak menjadi dua, berkembang biak menjadi tiga. Gitu. Dan naga-naganya akan terus bertambah lagi kasus tidak hanya dari sisi Kiai Mim, tapi juga mungkin dari pihak tanda petik lawannya Yai Mim. Panjang. Panjang ya. Makanya kita gali ceritanya. Berapa jam kita mau gali? Wah, sampai sepuasnya. Sampai tuntas. Kalau nggak kan diundang lagi. Ya udah. Sobat TN, sebelum kita berangkat, seperti biasa, silakan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk follow, ikuti akun medsos kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, saatnya saya dan Mas Reza memperkenalkan narasumber. Di seberang sana, agak serong kita. Ini dia, tokoh yang sedang Kontroversi. Kontroversi enggak sih? Disenangi kok. Adalah Imam Muslimin yang biasa dipanggil Yai Mim. Yai Mim. Yai Mim ya. Ini yang punya banyak cerita soal itu. Ya. Di sebelahnya, istri beliau, ya Rashid. saya nggak salah ini sebut ya. Tadi kurang Romo Yai Mim. Nyai, panggilannya Nyai ya. Nyai Rosida Neswari. Biasa dipanggil Nyai Rosida ya. Panggilannya Atau Mbak Ines. Ines Oh, Mbak panggilannya. Ines. Karena tadi dipesankan Kalau oleh saya Yai. harus ada Romonya. Romo ya. Romo Yai Mim. Romo karena bergaul dengan orang Katolik. Yai udah tua, ya kan? Mim Muhammad Imam Muslimin gitu. Biar agak panas para kiai yang itu. Gitu. Romo Yai, kalau saya ketawa boleh nggak? Boleh lah. Boleh ya? Loh, ketawa itu sehatan. Nah ini kan kasus hukum nih, ada masalah hukum yang Ah. pelik. Lah saya ketawa-ketawa aja kok. Ya, artinya kalau saya ketawa tidak dianggap melecehkan, tidak dianggap menghina-hinakan, tidak dianggap Nah itu menyepelekan. saya gitu. nggak tahu apakah ketawa itu masuk kategori pencabulan apa enggak. Saya nggak tahu. Soalnya saya itu tiap hari ketawa. Hidup saya itu ketawa ketiwi. Mungkin kalau ketawa ketiwi masuk kategori pencabulan, saya itu bisa dikenai pasal pencabulan berlapis-lapis ya. Kenapa kok diasosiasikannya dengan pencabulan? Nah, saya Ketawa itu bisa pencabulan, bisa bukan pencabulan. Kenapa harus pencabulan? Nah itu saya nggak ngerti. Nanti coba tanyakan sama kuasa hukum saya itu. Siapa namanya? Agustian. Anggis Siagian. sama Abdul Basit. Apakah saya ketawa ketiwi itu termasuk mencabuli gitu loh. Nah, saya nggak ngerti. Namanya nggak ngerti kan harus tanya yang ngerti. Saya itu agamawan, Ya, terus pelawak gitu kan saya. kita mulai ya, Yai. Ya siap. Ya sebetulnya saya juga harus kasih tahu kenapa Mbak Ines ini kita undang berdampingan dengan Yai. Ya. Karena dalam hampir seluruh bangun cerita yang ada di kasus itu, Mbak Ines hampir seluruhnya ada di sana. Ada. Jadi Ada, silakan insya aja Allah. nanti Ya. Mbak Ines kalau mau menambahkan keterangan Kalau dari nggak ada Yai Mim, dia, berarti tanda-tanda akan dapat baru gitu loh. Iya, bagian dari bercanda ya. enggak asli. Kalau pendamping saya hanya satu, itu mestinya ada dua ya. Pas saya dia cuti gitu ke ganti yang lain. Makanya dalam Islam 4 itu juga ada benarnya ya. Benar kan? Masuk akal. Masuk akal. Nah, ini masuk akal kan? Loh ini yang bilang masuk akal Bang Reza loh. Siapa yang nggak mengakui kepakaran psikologi forensiknya Bang Reza? Saya itu mengikuti. Beliau itu kalau mengkaji ya, terus kasus Vina itu, Pak Prabowo ya, mohon maaf Pak Prabowo tolonglah Pak.
ini kasus Vina ini kok nggak terang seperti ada yang menutup-nutupi iki sakjane sapa to? Kok wani-wani? Tolong Mbak, nggih, tolong. Ini loh. Ini di syuting apa enggak ya? Syuting. Oh, iya, nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa ya. harus menuju ke sana. Tolong Pak, kasus Vina Pak. Nah, kalau nemui sampean kan yo dadak repot. Wis kok kene wae. Ya no. Kasihan sama Bang Reza ini. Bang Reza ini tak lihat tuh, saya itu kan sampai mulai sore sampai jam 12. Ya Allah, dibayar piro karo Bang Eksan nih? Bang Reza itu ngomong kayak begitu. Pak nggih, mohon maaf Pak Presiden RI, ya wis pokoknya aku nggak njaluk liyane sampean wis. Tekat ngene ya, la ilaha illa innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dasmu ngono. Ya Oh, Pak. itu gerakan yang biasa diperagakan Pak Prabowo waktu kampanye ya, Kiai? Itu wiritannya kan gini. Ya ikut merancang gerakan itu. Enggak lah, itu Quran kok. Siapa berani merancang Quran? Gerakannya. Gerakan. Quran. Nah, iya, loh, ya. Jadi itu Quran surat Toha surat ke-20 ayatnya 14. Atau ide Yai untuk kemudian Pak Prabowo yang memeragakannya. Yang dasmu itu loh. Itu katanya. Bukan saya katanya. Katanya loh, bukan saya. Kita masuk ke persoalan yang Yai bawa dari Malang sana nih. Ya, sekarang. yang apa itu? Yang mana? Yang mana? Oh, serius-serius lah. Tenang aja. Pasti pertanyaan pertama tentang video itu. Video Itu kan yang- begitu viral. Video yang Yai Udah lumbeng. berguling-guling di tanah dengan latar musik kesenian kuda lumping. Ya, itu saya tekankan dengan latar musik kesenian kuda Ya. lumping. Yang saya bisa menduga sesiapa yang melihat itu pasti akan Lucu. bukan cuma lucu tapi sebel gitu loh. Sebel ya. Heeh. Masa Ini sih? apa sih gitu? Oh. Maksudnya apa nih lelaki tua itu berguling-guling dengan Masa segala saya tua? kekonyolan. Lelaki Parubaya, lewat Parubaya lah katakanlah Iya, gitu iya, kan. iya. Tak Walaupun jelaskan ya. kemudian Ya. ceritanya jadi berubah. Ya. Tapi waktu itu apa sih yang terjadi? Jadi begini, waktu kuda lumping kan begini ya, kuda lumping itu. Hah? Nah itu di framing. Maksudnya di Di framing. framing oleh Mbak Sahara. Kalau video aslinya yang di istri saya. Jadi waktu video itu Mm. yang versi asli ya. Ya. Kita kira ngomong yang asli. Yang Iya. kabarnya itu edit yang kemudian Ya. Mbak Ines Ini- tampilkan yang Apa asli, adanya. apa ada yang asli ya. Iya. Bahwa ternyata tidak ada latar belakang suara lumping. kuda lumping itu. Tidak ada. Jadi itu tambahan ketika editingnya. Tapi gerakannya tetap kan. Gerakannya gitu. Joget kursi kalau Joget disebut. kursi. Tanyakan gerakannya. Nggak, tunggu Oh, dulu. gitu. Waktu video yang pertama itu yang versi Heeh. editan diposting di media sosial kan begitu ramai Rame ya. respons orang-orang Mm-mm. yang saya bilang itu kebanyakan ya sebel gitu kan, apa sih yang dilakukan oleh lelaki Parubaya ini gitu Iya. kan, sampai berguling-guling segala macam itu gitu kan. Itu sampai ke telinga Yai Mim, orang-orang yang sebel itu Enggak. pada hari itu Enggak. juga. Enggak. Saya nggak tahu kok, tahunya dari anak saya. Nah, Jadi hari tahu-tahu itu juga? gini. Hari itu juga. Iya, Malam hari. Malam Iya. hari. Mia telepon. Dari Mia. Mia itu Putri. anak saya namanya Haja Neng, panggilannya Neng karena dia itu anak kiai. Saya kiai, saya ini punya pesantren. Ya. Santriku dari Aceh sampai Papua. Abi, yang panggil dia kan Abi. Ah. Marah dia sama saya. Oh, betul dulu. Saya bahasa Jawa. Itu film itu gimana itu Abi? Kalau sampai Abi ngelakukan ini, sudah saya nggak mau sama Abi. Saya bahasa Jawa sama Iya, saya itu. saya agak ngerti kok. Ada apa sih, Nduk? Ada apa? Ono apa? Aku nggak ngerti apa-apa. Karena saya itu nggak main medsos. Saya itu bisanya hanya WA. Itu pun yang pegang Mbak Ines. Jadi WA saya itu bisa, misalnya nggak pernah saya main WA kecuali WA yang nomor 1 itu. Dan itu orangnya terbatas. Udah berapa itu? Itu jenderal-jenderal itu nomornya itu. Kalau yang tak berikan Bang Reza, yang tak berikan, ya itu aku nggak pernah main, itu yang main dia. Yang memainkan WA itu loh dia. Ya kadang gambarnya kan saya sama dia, tapi ya dia seringnya. Apalagi apa Instagram, TikTok, nggak pernah lihat saya. Saya itu disibukkan hidup saya dengan Quran. Saya itu macul sambil Quran, mabuk sambil Quran. Maka saya ada tamu itu nggak tak layani. Biasanya udah duduk masuk aja rumah. Itu ada istri saya. Kenapa? Bukannya saya sombong ya. Kalau tak
tinggal jagongi bahasa saya nggak khatam-khatam Quran itu. Jadi kadang gini ya, sampai saya gini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Sajane aku sambil ngapal nih ya, Bang Reza, tak munekno. Quran tak unekno saiki, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Pas sampean. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Lek tak unekne lho ya, tak batinae iki. Lek dadi khatmul Quran nanti. Saya kan ngomong dengan Bang Ihsan sambil Quranku jalan. Di sini jalan. Itu lebih cepat. Lalu aku muni. Terus nggak mari-mari. Ya, pokoknya ngono lah pokoknya. Artinya apa? Saya itu nggak pernah melihat yang namanya apa? Medsos, nggak pernah. Tahunya dari anak. Anak saya juga hafal Quran itu. Lah itulah tahu. Marah-marah dia. Karena marah terus dia. Ngomongnya nggak terkontrol. Akhirnya gini. Saya itu untuk mengakhiri kemarahan biasanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak tutup. Karena marah-marah. Siapa namanya? Nur Mia Zakia. Panggilannya apa? Mia. Mia itu marah ke Yai Iya. langsung atau lewat telepon atau Telepon. lewat Telepon karena ada katanya, ada ini, ada itu dan lain sebagainya itu loh. Terus lah saya kan nggak nyambung, wong saya nggak pernah tahu. Tapi ketika di syuting oleh Sahara itu, Yai tahu dong apa yang akan terjadi dengan gambar itu, orang syutingan di depan. Ya mungkin saya itu nggak pernah memperhatikan Sahara. Mohon maaf ya, wajah Sahara aja nggak tahu saya sampai sekarang. Iya. Nggak memperhatikan. Nggak memperhatikan loh. Modelnya sing di kan nggak pernah tahu saya. Jadi hari itu perseteruan dengan Sahara sudah semakin meruncing ya, makanya sampai Sahara memvideokan itu. Yang berseteru kan dia, saya tetap menganggap dia saudara. Saya itu gini Bang Ihsan ya, hati saya itu tidak pernah ada kata seteru, yang ada bersaudara. Tidak pernah ada kata marah, yang ada sabar. Atau menyabar-nyabarkan diri. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Yai waktu di syuting itu nggak protes untuk mematikan kameranya Sahara? Enggak, loh, apa boleh kita protes sama orang? Biarin aja. Setidaknya terungkap jangan syuting gitu. Enggak. Aku malah seneng lihat di syuting tambah. Loh, ini ya kalau saya apa saja, syuting aku syutingin aku seneng lihat di syuting. Seneng aku. Jujur saya seneng. Jadi itu bagian dari acting Yai waktu itu. Bukan asli. Enggak acting saya. Nah, gini. Atau malah dilebih-lebihkan karena Yang tadi joget Yai ya, suka yang joget ya. Yang jatuh terguling. Yang jatuh guling-guling segala macam. Nah, itu saya mengamalkan, saya pernah membaca ilmu nafas ketika saya di Mesir. Karangan siapa tahu? Karangan Syekh Fuadi Abdul Jabbar gitu, lupa saya. Saya kalau membaca buku itu selesai tak taruh, nggak tak hafalkan, tapi tak tangkap isinya. Ada satu kajian dalam ilmu nafas itu gini, di dalam itu disebutkan, intinya begini ya, intinya itu. Kalau intinya bahasa Arab dia itu, kalau di Arabkan kan nggak ngerti, intinya saja. Kalau kamu diserang orang, maka lakukan sesuatu yang bisa memecah konsentrasi fokus orang itu. Misalnya orang itu kan mau mencelakai saya. Lakukan gerakan atau apa saja ucapan yang bisa mengganggu keinginan nafsu orang itu untuk mencelakai kamu. Nah, saya melihat Pak Ramin ya. Iya. Pak Ramin itu Ramin Mustafa itu. Itu mohon maaf ya, saya sebagai laki-laki tahu kalau itu sedang ingin dengan itu gitu. Jadi tingkah dalam tanda kutip tingkah Yai waktu itu berguling-guling segala macam itu yang tak direncanakan untuk memecah konsentrasi Pak Ramin yang mau mencelakai saya, bukan Saharanya. Ya Sahara juga. Sahara yang video kan Sahara yang videokan. Nah, apa bisa orang main video itu membunuh? Bisa nggak? Memukul. Maka saya hanya konsentrasi kepada Pak Ramin yang dalam tanda kutip sudah tidak terkendali emosinya, seolah mau membunuh saya. Maka saya katakan, apalah gitu. Karena dia mau, mana 100 jutanya gitu kan. Waduh ini orang ini jangan bahaya ini. Kalau tak biarkan, saya tidak memecah konsentrasi, bisa memukul saya. Bagaimana, walaupun dipukul itu ada delik pidananya ya, saya bisa tuntut. Tapi kan sakit, saya nggak mau. Itu menendang saya begini. Dah, gini. Tanduk. Tanduk, sakit loh itu. Tanduk itu apa? Menanduk, dia menanduk ini.
menanduk. Cuma videonya belum saya keluar. Nah, saya ditanduk. Oh, ada videonya Pak Ada. Ramin Mustafa itu Menanduk. menanduk Menanduk Yai. Pak, iya. Tapi Ada. videonya belum. Belum. Dan Mbak itu Ines sakit loh. keluarga. Nah, inilah teori itu berjalan. Teori buku yang saya baca. Kalau kamu mengalami kesakitan di kepalamu, yang sekiranya itu mengakibatkan jatuh, ya kamu jangan jatuh oleh disebabkan sakitmu. Tapi jatuhkan dirimu yang lebih keras daripada itu. Untuk apa? Supaya sakitmu itu tidak seandainya jatuh ini mengakibatkan stroke, lalu kita menjatuhkan lebih keras, maka stroke itu nggak terjadi gitu loh. Yai, katakanlah sadar nggak bahwa tingkah itu atau malah Kiai tidak mempedulikan responsi orang yang nonton gitu kan? Ya membuat persepsi yang nonton bilang itu bahwa seperti juga mungkin kata Ramin Mustafa gila ini kan ada kata-kata gila keluar dari mulut Ya, saya nggak peduli, yang penting jiwa saya selamat dulu. Gini kan, dalam Islam itu ada hifdzun nafas, gitu. Jadi orang begini, Islam dipraktekkan yang pertama hifdzul akal, akalnya harus terpelihara dulu. Saya menyelamatkan akal saya dulu. Persoalan yang lain nggak ada hifdzun nafas pada akhirnya ini dan seterusnya. Saya yang pertama yaitu memelihara akal. Apa itu? Jangan sampai saya jatuh akibat dari perbuatan Ramin ini menjadikan saya stroke, saya susah, saya sedih. Maka ini yang saya lawan dulu. Lah berikutnya nggak peduli. Sorry, Mas, saya lengkapi dulu nih potongan cerita itu. Sekarang ke Mbak Ines. Iya. Mbak Ines kan saat itu juga ada di sana. Ada. Juga mengambil video peristiwa yang sama. Betul. Mbak Ines nggak protes kenapa Sahara merekam itu? Atau menghalangi atau malah melarang? Awalnya saya kalau soal merekam itu udah jadi kebiasaan saya merekam aktivitas beliau sehari-hari. Mulai dari nyapu, menata sandal di masjid dan lain-lain. Nah, waktu Sahara mencoba merekam itu, sebenarnya saya sudah melarang, Mbak nggak usah lah, Mbak, kita baik-baik aja. Saya udah bilang gitu. Tapi beliau kayaknya nggak bisa diajak baik-baik, nggak bisa berhenti, nggak bisa. Jadi saya lanjutkan merekam in case of nanti terjadi sesuatu, setidaknya saya punya bukti untuk membackup suami, gitu. Kok ditukar ya? Mau habis. Itu. Tapi juga Sahara tidak melarang Mbak Ines merekam juga ya? Tidak, malah dia sebenarnya dia mendukung saya untuk up video. Berulang kali dia bilang, kamu Ros, kamu punya video tapi nggak pernah di up ke medsos, gitu. Kalau berani backup gitu. Terus jarak berapa hari video yang asli yang punya Mbak Ines di posting setelah video pertama yang versinya Sahara? Berapa hari kemudian? Lama ya Bang ya? Lama, saya lupa. Tapi gini, saya sebenarnya nggak mau up video apapun, nggak mau karena disimpan. Saya simpan aja dokumentasi mana yang pribadi. Perlu bisa dicontoh. Contoh misalnya gini, tak potong ya. Saya ini punya kebiasaan setiap hari, pagi hari, pada subuh ya, saya nggak pernah tidur. Bagi-bagi uang. Alhamdulillah terakhir di sini kan tadi. Berapa itu saya bagi ya? Tergantung dia ngasih saya. Minimal 2 juta, 2,5 juta. Tak bagi itu kan. Nah itu difoto sama dia. Nanti ada fotonya itu. Ketika akhirnya Mbak Ines memposting itu, mengunggah itu, apakah dengan kesadaran bahwa setelah sekian lama, sekian hari berdiam diri, respons publik penonton itu begitu mengkhawatirkan karena katakanlah mencaci maki suami. Gitu. Betul. Nah itu alasan saya. Karena memang sudah tidak terkontrol, sudah semakin liar dan sudah ke arah negatif, bahkan sudah pihak kampus, pihak mahasiswa sudah komplain, bahkan beliau mulai ditegur oleh kampus, maka waktunya saya memberikan counter berupa video asli yang tanpa diedit apapun dan tanpa narasi apapun. Gitu. Nggak rasa terlambat tuh, sekian hari membiarkan yang kemudian memproduksi. Boleh dibilang saya rasa yang seragam. Terlambat, tapi itu sudah jalan dari Allah. Ya mungkin itu yang terbaik yang ditunjukkan oleh Allah itu, gitu. Benturan antara Romo Yaimim dengan pihak Bu Sahara dan siapa tadi Pak Rami, Sofwan suaminya. Itu sudah seberapa sering? Sebenarnya kami ini sangat baik ya sebelumnya. Bahkan
pertama kali konflik itu kan karena sepulang kami dari Jakarta, Bulan apa itu? Agustus ya. tanggal 7 Agustus. 7 Agustus. Tanggal 6-nya kami pulang dari Jakarta yang menjemput Mbak Sahara di Bandara Abdurrahman Saleh. Yang ngantar juga Yang Mbak ngantar Sarah. juga Mbak Sahara. Jadi Saya sebenarnya bilang, baik-baik aja ya hubungan. "Ya, Baik, ya. kami ini gini Bang. Daripada kami ini Nyewa nyewa, sebenarnya. ya udah kita mau bagi rezeki dengan tetangga sendiri gitu. Dan Mbak Sarah juga baik kepada kami, dia bilang, "Mbak, ngapain sih orang tetangga sendiri kok bayar? Bayar. Udah nggak usah bayar gitu." Walaupun Tapi kami kalau sebenarnya kafe nggak bayar. melebihi. Akhirnya pulang dari bandara tanggal Ngafe. 6 itu beliau mampir kampus sebentar, Mm-mm. saya dan Mbak Sarah Tak nunggu suruh di kafe, makanlah ke sana. makan sama ngopi begitu. Ya habisnya lebih banyak. Gini ya, Bang ya. Ini mohon maaf ya, ini terpaksa harus buka-bukaan. Ya. Ini belum saya buka semuanya di Bentar, podcast bentar. lain. Sekarang dibukanya waktunya. Ini. Oke. Jadi kalau saya itu nyewa mobil biasa 85.000 dari rumah sampai Abdurrahman Saleh. Nah, kalau Mbak Sarah sekalipun gratis habisnya 400.000 gitu loh. Dari mana itu? Ya ngafenya itu dia itu ahli kafe kok. Tahu barang-barang mana itu bawa pulang. Jadi apa ya? Jadi Mohon maaf ya, Mbak Sahara yang nyetirnya sekalian. Iya, Iya. dia bawa anaknya. bawa anaknya. Bawa anaknya Dan saving. saya mohon maaf ya, anaknya lagi-lagi itu disuruh bawa saya. Dan saya nggak mau, karena saya tahu, wah ini bahaya ini. Saya yang bawa anak, pegang anak mau di syuting. Aku kroso, karena beberapa hari sebelumnya, anak itu masuk ketika dia haji ya, ini agak ke belakang ya. Ketika dia haji, anak itu yang namanya Sepin, itu sering dilepas. Kalau sudah mandi, dilepas ke rumah saya. Saya itu rumah itu selalu saya buka. Jadi mulai jam 3 pagi, tak buka semua, pagar tak buka, aku nyapu-nyapu. Sampai kadang jam 8, bahkan sampai sore lagi buka terus. Saya ke masjid nggak tak tutup, begitu aja. Kalau dengan warga sekitar, sudah berapa lama ada katakanlah suasananya jadi agak tegang, agak panas? Nggak ada. Bang itu Saya bukan merasa nggak enggak. ada ya. Keluarga orang yang datang itu bukan keluarga, bukan tetangga. Di situ ada rumah hanya saya dengan Mbak Sahara saja. Yang dempet. Depannya itu kos-kosan semua, kos mahasiswa. Jadi itu orang datang dari jauh, yang ramai itu, yang geruduk itu ya. Iya. Itu Pak RT itu jauh, Jarak jauh lumayan. beda lah, beda gang lah. Kemudian Iya. ada kebetulan ada namanya Reza, tapi bukan Reza Ridho kalau sama tapi tulisannya Reza. Itu kalau jenengan Reza. Iya. Reza itu bahasa Persia kan, itu Betul, Ridho kan. betul. Orang Persia nggak bisa membaca Bob, bisanya Zai gitu. Makanya di sana itu nggak ada orang Walbolin, nggak ada Walad Salin gitu, Walad Salin kan. Nah itu ada namanya Reza, itu orang jauh, anaknya Pak RT mantan, Reza namanya, tulisannya S, pas lah. Kenapa mereka bisa juga berkonflik dengan Kiai? Ya dibayar katanya. Dibayar oleh siapa? Ya the king of Kepentingannya apa dibayar? ya untuk mengusir saya. Karena apa? Di depan saya itu kan ada tanah. Ada tanah 3 kapling, yang 2 kapling itu milik orang lain diserahkan ke saya. Untuk fasuk, bukanlah dijadikan edukasi lah, apa Quran, apa ditanami apa, di mana setiap saat orang itu bisa mengambil sayuran. Terus ada 1 kapling 10 meter kali 18 kira-kira, saya nggak tahu persisnya, mungkin sama lah. Kenapa mereka ingin mengusir Kiai? Kalau dari POV saya boleh nggak, Bi? Nah, kalau mengapa mengusir saya? Kalau Pak Sofyan kata ini, saya kalau saya tanya saya nggak ngerti, saya nggak mau menduga-duga. Tapi kata beberapa orang, oleh karena Pak RT ini sering makan rotinya, pemberian Mbak Sahara, roti bukan apa-apa. Terus Pak RT ini punya utang sama Pak Sofyan. Terus yang membiayai ke Belanda, Pak RT ini punya agenda rutin di Belanda itu selama 2-3 bulan. Iya, tapi tetap belum saya pahami kenapa sampai harus mengusir Kiai. Karena ini. dari ini surat pengusiran itu 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 yang ada Mbak 5 Sahara. poin. Jadi gini, ini pas Tapi pertemuan warga itu ada kan? Jadi Tanggal pertanyaannya Oke. ini pertanyaan pintar ini Bang Reza ini. Iya. Jangan mau fokus. Aku seneng ini. Iya. Seneng sekali. Ya ini yang mestinya bertanya itu kayak Bang Reza ini. Sementara yang lain-lain nggak kena masalah. Iya, apa ini? Bang. Nah, tak cerita no saiki. Nah,
Itu 5 poin tuntutan pengusiran itu yang membuat Sahara, bukan RT dan bukan orang yang tanda tangan. Walaupun Pak Sahara ada di pertemuan warga itu. Nah ini aku nggak diundang. Jadi kalau katanya di dalam 5 poin pertemuan itu diantaranya telah diadakan beberapa kali mediasi, itu bohong. Tidak pernah satu kali pun diadakan mediasi. Ada pernah, bukan mediasi, tapi pertemuan karena tukaran. Tukaran antara saya dengan Mbak Sahara dan Pak Sofyan. Pak Sofyan lah, pertama kali begini, saya baru datang dari Jakarta, ya tanggal 7 itu, saya bawa mobil kebetulan mobil Jakarta, mobil Lexus itu, B1, D9 itu. Kebetulan saya bawa pulang kan ke Malang. Sama driver namanya Heru Jatmiko yang biasa saya ajak untuk ngantar saya. Begitu saya turun dari situ, namanya Pak Sofyan itu langsung nyamperi saya. Di situ berderet mobil di depan di jalanan plus di depan rumah saya gitu loh. Mengira saya itu kalau ke Jakarta kan lama, sampai kadang 15 hari. Bahkan pernah 30 hari ya kita. Sampai cancel apa itu? Mbak Sarah kenapa membuat draft yang isinya 5 poin itu? Nah, ini ada kaitannya dengan ini dulu. Jadi saya datang, tak ceritakan dulu ya. Saya datang, di situ ada mobil berderet. Di sepanjang jalan, mobil-mobil mewah. Plus di depan pintu garasi saya. Terus saya datang gini. Terus aku tanya, Pak, kok parkirnya masih di sini, Pak? Wong tak sediakan seluas itu. Sebentar, sebelum momen itu pernah tidak mobil-mobil itu diparkir juga? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Bukan tiap hari, 24 jam. 24 jam. Yai pernah menegur juga? Sering. Oke, lanjut. Sering saya tegur, janji itu disantai saya tegur, Pak, tak bikinkan tempat parkir 30 kali 18. Oke, lalu setelah Yai tegur tadi, apa yang menjadi responnya? Saya parkir di sini disuruh oleh Pak RT. Pak RT siapa, Pak? Pokoknya Pak RT. Loh, Pak RT bukankah dia di Belanda? Ternyata yang dimaksud Pak Mujani. Pak Mujani ini sekretaris RT. Saya belum masuk rumah loh itu, baru turun dari mobil masih apa istilahnya cek apa ya itu. Gitulah. Terus kita pergi bersama-sama ke Pak Mujani. Saya konfirmasi, Pak Sofyan itu malik omongan. Ini loh Pak, katanya mengaku punya tanah. Jalan itu miliknya. Kan gini Bang Reza, kami beli tanah itu 221 meter. Kami gunakan 162, yang sisanya untuk jalan. Gitu loh. Jadi bayarnya 221, yang kita gunakan 162. Itu kan, itu pernah saya jelaskan. Ini untuk jalan siapa saja boleh lewat. Saya tidak mewakafkan, tidak apa. Kalau wakaf harus ada ikrar wakaf kan. Jadi RW kan mengatakan tidak ada deh. Nah, itu RW itu orang Madas, tokoh Madas dan tokoh golongan Islam WHB gitu kan. Yang notabene tidak suka dengan saya, yang saya dipanggil kiai punya pesantren, hafal Quran dan lain sebagainya. Jadi bukan diwakafkan ya lebihan tanah dari pokoknya silahkan dipakai lah. Makanya di BPN enggak ada, di BPN namanya jalan. Ini sebenarnya yang ingin saya praktekkan amal ikhlas itu nggak usah dicatat apa sedekah atau apa. Udahlah. Pokoknya kita bayarnya 222, ya toh, yang kita pakai sekian untuk jalan. Diam-diam. Pakai aja lah. Kini sapa? Ya anak aku asline, tapi sudah tak berikan pada umum. Anakku supaya tidak klaim gitu loh. Ya itu tak paving. Tapi yang di BPN suratnya itu luas tanahnya 221. 160. Tapi saya belinya 222. Karena dulu waktu itu arahan dari developer Pak Rudi namanya. Jangan tanya Pak Rudi aja nanti, masih hidup orangnya. Pak Rudi juga memberikan jalan dan tidak dicatat sebagai wakaf, katanya Pak Rudi. Langsung di BPN itu adalah jalan. Makanya Pak RW itu mbok yo ngerti ngono-ngono kuwi lho. Jarene kamu itu pinter agama, ikhlas, tapi kok modelmu kayak Tapi lantas Yai tadi kan Yai negur. Lalu responnya apa? tegur jangan. Tadi dulu pas Yai pulang kan ternyata berderet mobil di depan rumah. Pak, kok parkirnya di situ? Saya diperintah, diperbolehkan, disuruh oleh Pak RT. Loh, Pak RT bukankah di Belanda? Siapa Pak Mujani? Dia bukan RT Pak, tapi kita pergi ke Pak Mujani. Pak Mujani itu udah mulai panas tuh. Panas karena apa? Sesungguhnya
Mujani inilah sumber segalanya. Dari masalah ini muncul. Kenapa? Dulu awal mula saya di situ udah difitnah oleh Mujani Sengkuni. Sengkuninya Mujani. Yang saya itu gini, meng-move-kan saya itu sebagai kiai sesat. Yang pertama. Di sana kata-kata sesat itu luar biasa loh anunya. Yai Mim itu kiai sesat. Dia itu mengawasi kalau saya sholat. Saya itu kan murojaah Quran. Ya di jalan itu kadang di kebun saya loh itu, kebun. Terus kalau sholat maghrib saya langsung sholat di situ. Habis sholat lanjut. Kalau tadi Ibu mengatakan relasi dengan warga biasa-biasa aja kan ya. Ya. Tapi maaf ini mungkin saya keliru, tolong dikoreksi ya. Ya. Dari cara Yai bernarasi ini kan rentan memantik konflik Yai. Gaya-gaya bertutur begini kan bisa bikin mendidih orang juga ya. Ya biar Sekarang mendidik aja. sekalian itu loh, karena dia itu menfitnah. Jadi gini, dalam Islam, Jadi tidak benar juga kalau relasi Yai dengan warga Enggak, sekitar itu tapi baik-baik saja. sebelumnya beliau nggak pernah seperti ini. Oh. Ini baru saja. baru saja. Sebelumnya ya, kami termasuk bisa dikatakan dermawan. Ya dermawan dalam arti dibanding ini, Bang, dengan warga dibanding yang lain. dengan warga yang lain. Kami dimintai setiap Sumbangan TPQ ini. ada melakukan acara imtihan. Kami dimintai 2 tahun berturut kami ini. Jadi sejak kapan itu Yai mulai mengubah cara Saya itu bertutur ini? saya ini gregetan, Mbak ya. Ya ini aja. Rotok saya gregetan kasus. gini. Saya dimintai sumbangan kegiatan wisuda TPQ. Oke. Pada saat itu sedang haji. Maaf ya, mereka datang ramai-ramai ke rumah, terutama Bu Mujani dan Bu Penny, yang lain-lain. Ini Ibu Solihah, Bu Mujani ini salah satu tokoh organisasi di organisasi apa begitu yang sangat benci dengan Amaliyah NU. Tuh kan, tuh lihat tuh. Loh, ya memang Ada kalimat-kalimat begitu tuh. ya memang iya. Ya ini setelah kejadian rame-rame ini, Iya, Bang. ini Sebelumnya setelah enggak. dulu baik-baik enggak. aja. Enggak juga yakin saya baik-baik aja. Gini. Tadi Yai mengawali obrolan kita ini dengan mengatakan menyabar-nyabarkan. Itu udah mulai nyala belum kamera itu beliau katakan. Iya. Yang penting Tak sabar. lanjut dulu ya. Walaupun sebetulnya menyabar-nyabarkan. Ya memang Qurannya begitu, Bang. Artinya begini, saya lagi-lagi dikoreksi nih ya Iya. kalau salah. Di permukaan tampak seolah tenang, adem, tapi sebetulnya rasa gergetan, rasa mangkel, rasa marah itu sebetulnya sudah cukup lama juga. Ya begitulah orang mukmin. Sebenarnya kan nggak bisa sabar, Bang. Tapi menyabar-nyabarkan diri. Qurannya kan bilang begini, coba nanti Bang Reza kan biasanya ceramah Ramadan juga itu. Dalam surat ketiga ya. Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, Ali Imran. Ali Imran terakhir. Ayatnya 200 kan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah. Kan nggak bisa sabar. Wong Allah dawuh innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta itu keluh kesah. Berarti nggak sabar kan? Maka dilanjutkan wasabiru, sabarkanlah diri. Warobitu, caranya gimana untuk menyabar-nyabarkan diri? Bersatulah, bermurabatalah, bermukhalatahlah, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Itu artinya Yai, mungkin warga sekitar pun punya kurang lebih perasaannya sama dengan Yai. Mereka dengan juga saya. menyabar-nyabarkan diri juga. Iya, Mungkin nggak seperti itu? Iya mungkin. Kan mereka itu iri hati, saya sabar, itu kan bisa. Mereka juga harus menyabar-nyabarkan diri untuk iri hatinya. Karena yang terungkap oleh Pak Sofyan ya. Kok Yai Mim ini semua mau dibeli? Kok seolah-olah mau kaya sendiri? Bikin iri hati saya saja, itu ya? Ada kan? Ada. Jadi intinya itu hasut. Itu Yai dengar sendiri. Dengar. Pak Sofyan ngomong begitu. Dengan Bunga dengan sendiri, sudah di-up di video kok. Ya ada kan di video lah. Nggak tahu siapa yang memvideo itu. Kan gini, kok Yai Mim itu kayak kayak sepertinya sugih dewe gitu loh. Terus membuat saya sakit hati dan iri hati warga sini. Nanti dilihat videonya ada itu. Intinya Pak Sofyan ini iri dan dengki. Oke, kita sepakat seperti Yai. Bahwa kalau mau jujur, relasi atau hubungan antara Yai dengan warga sekitar sesungguhnya tidak baik-baik saja juga kan. Asalnya baik-baik saja. Asalnya, tapi ke dalam perkembangannya kan tidak baik-baik Tidak. saja. boleh baik. nggak aku ini? Nah, memberikan? pertanyaan Saya saya. bentuk. Setelah sekian lama itu hubungan itu katakanlah tegang, panas, api dalam sekam, itu pernah tidak ada upaya untuk mencairkan hubungan kembali?
Saya melihat begini Bang Reza, saya sudah meneliti, mengamati orang yang tinggal di Kafling Depak itu. Oke. Mayoritas orang yang bermasalah dalam arti ekonomi. Sehingga mereka itu pelit, mereka itu macam-macam lah. Pokoknya mudah tersinggung, tidak mau pribadinya diketahui orang lain, sangat tertutup mereka itu. Ya. Contoh misalnya, saya ambil contohnya misalnya Bu Penny, yang sangat mudah marah dengan saya. Ternyata dia punya suami yang sedang stroke. Bukan stroke ya? Ginjal. Cuci Harus darah. cuci darah seminggu 2 kali beberapa gitu. Terus kemudian Pak Mujani, ini orang terhormat ya. Dia itu guru madrasah min, tapi nggak kaya, alias miskin. Maaf, dia kaya lah. Tapi menurut saya dia itu orang miskin. Kenapa? Orang itu walaupun kaya, kalau pelit itu miskin, Bang. Gitu. Sehingga melihat orang yang dermawan, kayak saya sebenarnya nggak kaya loh Bang. Uangnya juga pas-pasan. Tapi gaya saya hidup kayak orang sugih. Apa? Memberi. Hidup saya itu memberi. Mengasih saya itu. Kenapa? Prinsip hidup saya itu nggak pernah minta hidup. Hidup itu dikasih kan. Diberi. Kalau diberi, terima kan? Lalu ngasih. Apa yang kasih? Ya apa yang aku punya. Bang Reza kalau misalnya mau tak kasih, celana tak kasih kalau mau. Masing-masing pihak berarti bermain dengan isi kepalanya sendiri-sendiri mungkin dia. Iya. Terus kemudian Pak RT ini orang pungut namanya. Sebenarnya hidupnya pas, tapi agak geragas. Orang geragas itu miskin loh. Sebenarnya kaya dia, tapi geragas. Terbukti kalau ada tarikan itu pelit. Bahkan dia itu narget. Orang yang narget kepada orang lain bukan orang kaya loh, tapi orang miskin. Walaupun hartanya banyak. Kalau dia itu narget, minta, itu orang miskin loh. Makanya wa ammasaila fala tanhar. Adapun kepada orang peminta-minta ojo miskin kaya. Di sini ono wong sugih tukang jaluk. Di kampung itu, Yai dekat dengan siapa? Yang saya dekat itu dengan satpam. Dengan satpam. Dengan satpam, lalu tukang sampah Pak Misiono, Pak Arifin tukang potong rumput. Dengan sesama tetangga? Ada tidak? Ada, Profesor Lutfi. Profesor Lutfi. Apa yang membuat Yai Mim bisa dekat dengan Profesor Lutfi, tapi kok kesannya api dalam sekam dengan warga yang lain? Kalau Profesor Lutfi itu bukan api dalam sekam. Nah, itu justru baik kan? Baik. Kenapa dengan dia bisa baik? Karena dia itu nggak pernah keluar. Lalu bagaimana bisa dikatakan dekat dengan dia kalau dia tidak pernah keluar? Dekat. Namanya sesama akademisi mungkin. Sama Profesor Lutfi Al-Manfaluti. Baik. Nah, ini kemudian kenapa kemudian diputuskan membawa masalah Serbaneka itu ke hukum? Yang mana itu? Lapor polisi. Yang lapor siapa? Yang lapor dia. Pada akhirnya kedua pihak saling melaporkan lawan gini, kan? Saya didesak oleh santri saya. Gini. Kronologinya gimana? Si Sahara duluan yang melaporkan. Sahara melaporkan. Saya tahunya dari medsos, saya dikasih tahu Pak Muhzaki LBH GP Ansor itu bertekad ingin memenjarakan orang yang katanya dipanggil kiai, padahal bukan kiai kalau dilanjutkan begitu. Alias dia meragukan ini pada saya bawa nih. Ya. Sekian banyak poin masalah Yai ini yang sudah dicatat oleh LBH GP Ansor. Lanjut ya. Nah, itu kan targetnya memenjarakan saya. Apa itu? Pelecehan seksual. Pokoknya nggak patut seorang kiai dipanggil kiai. Nggak tahu apa alasannya. Terus sampai dia mengatakan begini, ini Imam Pak Mem ini orang yang problematik katanya di mana-mana. Saya ini sajane pakar hukum, lawyer apa psikolog. Saya walaupun nggak pakar psikologi seperti Bang Reza ya, tapi problematik itu kan persoalan jiwa kan, bukan persoalan hukum. Persoalan itu kan pasal melanggar apa kan? Nah, ini ente belajar lagi ya, Kak Muzaki, Pak lawyer ya. Ente kalau ngomong jangan sembarangan ya, bisa tak tuntut loh. Masa mengatakan Pak Mem ini orang problematik di mana-mana. Itu bukan persoalan hukum. Ente ini lawyer loh, bukan psikolog. You know? Kalau Bang Reza mengatakan, ini orang problematik di sini. Nah, ini aku percaya. Pas lah, jadi sesuai dengan kapasitasnya. Lawyer kok ngomong. Mohon maaf ya, saya nggak mengatakan Anda goblok ya. Saya nggak mengatakan Anda bodoh, tapi Anda perlu belajar lagi tentang hukum. Jadi marah ya? Dengan saya? Enggak. Dengan siapa ya? Itu dengan Zaki. Enggak. Ngapain marah dengan orang gitu? Jadi marahnya siapa? Saya marah kepada tindakannya. Laporan itu sampai sekarang masih berlanjut?
Masih. Ya dilaporkan, saya dilaporkan atas apa nggak ngerti saya. Karena saya dilaporkan seluruh santri saya mulai dari Aceh sampai dengan Papua pada ini loh Pak, ini ya saya anak saya terutama Nukman, anak saya yang asuh pesantren Ansofa bersama punya Hispo, Nukman itu telepon saya, Abi, saya walaupun gini Bi, nggak terima saya kalau Abi digitukan, dilaporkan, dikatakan begini begitu, Mbak Sarah bilang katanya Abi cabul, saya nggak terima, saya bilang, Le sabar Le, sing sabar. Untuk apa dilawan? Tenang. Oke, Yai. Kita bicara hukum. Ya. Kalau boleh nih, kita bicara jadi lebih taktis sedikit. Ya, oke. Setelah Yai dilaporkan ke polisi, Yai sudah diperiksa oleh polisi. Sudah. Ada surat panggilannya? Ada. Boleh saya lihat tidak surat panggilannya? Wah, ini ada di sini nanti ya. Nggak ada. Artinya pasal berapa itu? Yai dipersoalkan terkait dengan pasal berapa? 310. 310. Isinya tentang apa itu? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Lalu Yai diperiksa oleh polisi. Iya. Di mana? Di Polsek, di Polres, di Polda? Polres. Polres. Diperiksa saya. Berapa kali? Sekali. Pertanyaannya banyak banget, Bang. Ya, waktu itu diperiksa sebagai apa? Sebagai apa? Nggak ngerti aku. Terlapor ya? Terlapor. Terlapor. Atau sudah naik kelasnya? Lebih dari terlapor, udah tersangka. Saya itu gini, Bang. Saya itu nggak mau yang nggak ngerti-ngerti, nggak mau ingin. Kapan ngerti. sih Yai diperiksa kapan? Ya kemarin lusa. Kemarin sebelum kita ke Jakarta. Jadi tanggal berapa? Kurang lebih seminggu lalu lah ya? Setelah kemarin lusa. Saya misalnya hari ini diperiksa, besoknya saya pergi ke Jakarta. Oke. Untuk saya itu gini. Hari Bang. Selasa tanggal 7. Pagi itu saya nangis senangis-nangisnya kepada istri saya. Sudahlah, apa? Saya tak masuk penjara saja. Yang dilaporkan hanya Yai. Iya, saya tak masuk penjara saja. Kalimat apa yang disebut oleh polisi sebagai ini pencemaran nama baik? Ini yang saya ingat tuh gini. Bagaimana perasaan Kiai setelah dilaporkan ini gitu aja. Saya banyak pertanyaan. Nanti tanyakan sama kuasa hukum saya apa saja itu. Waktu itu Yai diperiksa didampingi kuasa hukum. Ini, ya semua. Banyak. Bahkan ini ada dukungan banyak ya. Dia nggak diperiksanya itu kan ke Kapolres. Iya, saya datang ke situ, di situ banyak orang, ada grup apa Gus Dur, ada apa gitu. Saya kan dianggap dianiaya. Maka mereka ada udah mendukung Yai dilaporkan. mendukung saya. Mendukung. Lah, tapi saya malu. Iya, mereka dimobilisasi. Yang rame-rame itu dimobilisasi. Dimobilisasi dikerahkan. Dikerahkan. Enggak tahu saya, mungkin dikerahkan. Tapi dia malu. Saya gini, tak bilangi pada mereka itu. Jangan beginilah, saya malu dengan Kapolres kalau cara yang begini. Saya itu kiai, bukan politisi. Saya tidak ingin cari jabatan. Saya tidak ingin dukungan dari manusia. Kalau ente mendukung lewat media saja, gitu. Saya ini akan berlindung kepada ilmu dan kebenaran serta keadilan. Oke, kita stop sampai di situ. Status Yai sebagai terlapor. Nah, kita pindah sebentar Yai sebagai pelapor. Aku apa ngelapor, Mila? Iya, pelapor. Kan kita tanggal Selasa, hari Selasa. Oh iya, betul. Kan? Pertama sebagai pelapor. Oke, saya mundur pertanyaan. Siapa yang menyuruh Yai untuk melapor? Ini banyak. Siapa? Anak saya. Sampai bilang bagaimana? Anak bilang bagaimana? Ya gitu, jangan terima-terima lah, laporkan polisi itu. Kenapa Yai melapor ke polisi? Ya disuruh. Apa yang mau dilaporkan oleh Yai? Banyak, aku kan dipukul, banyak itu. Pertama yang saya laporkan adalah RT. Karena apa? Dia itu emosi, di musola lah. Satu RT. RT. Sudah dilaporkan ini? Sudah. UU ITE dulu. UU ITE. Apa itu? Ini kan laporan Yai pada akhirnya ada 3 kan? Ada 3, 2 menyusul baru-baru ini kan? Termasuk Sarah. Pokoknya orang dulu aja. Kayak yang ditanyakan person kan? Iya. Kan yang kau pidana yang RT dulu. Individunya. RT dulu. RT. Pak RT. Satu. Ini ketua RT atau sekretaris RT yang tadi? Ketua RT-nya. Ketua RT. Tadi yang Yai sebut Sengkuni bukan ketua RT loh. Sekretaris. Tapi yang dilaporkan justru ketua RT. Iya, menyusul nanti. Oh, berarti akan ada lagi yang Ada dilaporkan. lagi. Satu ketua RT. Ini laporan yang pertama ya, Mbak Ines. Prayogo Subianto. Kenapa dilaporkan? Nah, ini Bang. Saya kan disuruh pindah. Saya itu gini sama Pak RW. Bapak Wahyu. Wahyu. Artinya begini. Ini ketua RT dilaporkan dengan pasal berapa, Bu? Ibu punya bukti laporan tidak, Bu? Bahwa Yai melapor kan biasanya dapat surat itu dari polisi. Sebentar. Nah, nanti nanti saya cek pasalnya ya. Ya gini. Satu ketua RT. Selain ketua RT siapa lagi yang sudah dilaporkan ya? Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat Ketua Takmir. Ketua Takmir. Dan bendahara RT. Oke. Lalu Resa.
Resa itu. Ini mereka dilaporkan sekaligus atau laporan terpisah-pisah? Semua 25. Resa. Nggak tanya alasannya. Nanti. Siapa lagi? Udah 3. Nah, Ada Sahara. 25. Sahara, The King of Kong. The King of Kong. Nggak usah pakai alias begitulah. Sofyan, Muhammad Sofyan. suaminya Sahara ya. Nyebutnya Iya. ada Muhammad Sofyan. Iya. Terus Agil. Agil ini siapa? Agil ini drivernya Mbak Driver. Sahara. Oke. Kemudian Hilmi. Hilmi. Hilmi ya benar. Hilmi. Ini dilaporkan di Polres yang sama. Iya sama. Hilmi siapa? Ini Hilmi Hilmi apa? siapa gitu? Siapa ini? Hilmi siapa jadi? Nggak tahu. Statusnya apa? Dia itu tukang yang bongkar paving dan lain sebagainya itu. Driver. Oke. Driver. Karyawannya Pekerja. Sahara. Lanjut. Terus Ferry. Ferry. Nah, itu tukang jaga. Yang mau mukul loh. Bukan jaga komplek. Ya, pokoknya perang lah. Oh, katanya baik. Orangnya Pak Sofyan. Katanya baik dengan Jaga apa ini? petugas. Penjaga rental. Rental. Oh, penjaga Bukan rental. rental. Saya penjaga Ya, kapal. makanya. Saya satpam tadi. Iya. Belum, ini satpam ada lagi. Oh, lagi. Terus Nah, sekarang satpam, Mujiono. Mujiono. Lanjut. Kemudian Robert Faiz. Banyak ya. Ada 25 loh, Mas. Oke, ya udah. Jadi, cukup Dan lain-lain ya. Nah, Nanti ada. laporannya mudah-mudahan kita bisa lihat. Alasannya tadi tuh. Apa? Sebetulnya alasan apa? langsung terjawab di pasal itu. Iya. Pasal berapa yang dilaporkan. Nah, Coba Mbak Ines kasih infonya. ada. Kalau yang Ada. pertama kita laporkan itu terkait UU ITE itu jelas Bu Sahara. Oke. Ini laporan pertama ya. Yang pertama. Yang pertama nih Mas, bukan yang Baik, ini. Berarti iya. susulan Iya, ini. iya. Terus yang kedua, Apa? Terkait apa dilaporkan Undang-Undang ITE? ini Penyebab. Upload video itu. upload video. Oke, Upload video lanjut. sehingga- Itu. Tuh, kemudian yang kedua, Pencemaran nama baik kan? Yang pertama itu ya, pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Berarti Iya. ada cantelannya ke KUHP ya? Iya. KUHP itu. terus yang kedua pengaduan persekusi. Oh, ini yang belum lama ini ya, Iya. yang di Yono penyusul. tadi. Ya, itu yang dilaporkan adalah Sahara, Sofwan, Sumaryono. Oke, laporan yang lainnya. Ya, Pasal kemudian, apa lagi? Bu? yang ketiga penistaan agama. Nah, ini bahaya. nih. Penistaan agama. Itu saya baca tuh yang bakar sajadah ya. Ya, bakar sajadah. Nah, saya cek lagi ya supaya Siap. kita ini paham. Ya. Pencemaran nama baik dan upload video laporan pertama Ya. itu inisiatif Yai murni atau didorong oleh pihak lain? Ya saya itu nggak pernah punya inisiatif untuk melaporkan. Berarti Pasti memang didorong pihak lain. didorong oleh publik. Gitu. Didorong oleh publik ini siapa? Banyak. Misalnya, Saya ini kan orang NU, Bang. ya. Saya ini orang NU Kiai, ya Ya. orang Ansor kayak, Hmm. santri kan. Semua mendorong. Terus aku nggak ngerti lah. Begini Bang, hidup saya ini nggak pernah tak bagi-bagi konsen saya kepada urusan Oke. itu. Kemudian laporan berikutnya. Heeh. Jadi udah berapa laporan, Bu? Banyak 3. katanya. Ada 3. Persekusi. Ini siapa yang menyarankan Yai untuk melapor? Aku tuh. Inisiatif sendiri. Bukan, saya itu justru lah iso sudah selesai nggak usah gitu-gitu lah iso. Nah. Tapi gini, saya prinsipnya gini. Saya pernah pidato. Saya itu kan tukang ceramah di depan para ahli perang gitu. Nanti saya akan dalami masalah ceramah Yai. Heeh. Saya ingin tahu dulu nih, Heeh. supaya saya nggak bingung, Heeh. terkait dengan laporan kedua, Heeh. yaitu persekusi. Persekusi. Itu inisiatif siapa? Saya kayaknya loh, lali aku. Kenapa pada akhirnya Yai memutuskan untuk membuat laporan kedua? Wis kan nemenan. Terlalu corannya. Sudah terlalu. Laporan ketiga, Ini penistaan persekusi agama. saya juga pengen lebih. Iya. Ya ini Pak, ini yang ini saya nih yang agama. Agama ya. Sebentar. Ini persekusinya Nggak, tuh Gini. pemahamannya bagaimana nih? Pemahaman definisinya. Jadi sebenarnya kita nggak mau lanjut ke laporan persekusi dan lain-lainnya, yaitu kita fokus ke UU ITE. Tapi kemudian Sahara ini nge-move untuk pelecehan seksual itu loh, Bing. Iya, dia mulai keluar-keluar itu di medsos gitu. Akhirnya kita berusaha membentengi diri kita. Oh, saling lapor. Ya, ini tadi Kalau persekusi yang karena paling memang membuat saya marah itu kami- ketika kami video bersama- pribadi saya sebentar, disebar itu. Iya, Iya. itu. saya Saya simak merasa beritanya itu. terancam juga dan terintimidasi setelah kejadian persekusi, yaitu tepatnya ada pengeroyokan, pemukulan, dan mereka memasuki pekarangan rumah kami. Oke. Saya lanjut Hingga dulu ya. merusak Saya lanjut. barang-barang. Penistaan agama inisiatif siapa? Saya. Atau sepenuhnya inisiatif Yai? Iyalah, Nggak capek ya? Sampai udah 3 laporan nggak capek ya? Nggak Bolak-balik ke kantor polisi. enggak. Saya kalau udah bertekad tidak ada kata capek. Oke, berarti dari 3 laporan ini sebetulnya target Yai apa? 25 orang itu Yai ingin mereka diapakan? Ya masuk penjara semua.
Semua masuk penjara. Iya, ben kapok. Nah ini yang paling tak aku. Tapi nanti maaf, saya khawatirnya begini, karena dari pihak Kiai kan juga dilaporkan nih. Kalau maksudnya saya dimasukkan penjara, Iya. siap. Enak kan kayak gini. Asal kan bisa ini membawa apa enggak kalau ada asal Nggak bisa, ngajar maksudku. Ini saya asalkan masih diperbolehkan baca Quran aja. Di penjara nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa. Saya balik nih ya. Ya oke. Tadi kan konon. Sebelumnya hubungan biasa-biasa saja. Baik. Bang dia itu minta uang sama Oke, saya. ya bahkan Yai sebut baik. Ada nggak pemikiran Yai? Ini kalau laporan dilanjutkan, nggak akan baik ya? Nggak akan baik Ada. maksudnya? Ada, Bi. Yai dengan mereka, Ya nggak akan baik, biarin aja. berarti Yai memang tidak punya keinginan atau terpanggilnya hati untuk oke kita berbaikan Ada. gitu. Abi nangis loh mau berangkat Gini. Saya itu begini, baik itu kan harus ini sesuai dengan saya ini baik nggak dengan Bang Reza? Baik kan? Baik. Caranya, epistemologi kayak apa gitu kan? Iya. Nah, baik itu memerlukan epistemologi kan. Ya. Saya harus berbuat baik. Nah, seperti apa? Caranya Perbuatan. seperti apa? Nah, dengan siapa Anda? Itu. Hmm. Baik saya dengan Sofyan, dengan apa? Sahara, model setelah saya pahami karakternya, baiknya saya harus menghukum dia gitu. Baru dia baik. Kenapa? Orang macam ini kalau dibaik itu, saya itu udah minta maaf, tak sembah loh. Pak, Kami saya sudah minta minta maaf. maaf. Sembahnya Mbak. Tapi kan Sahara juga minta maaf. Nah ya dia itu setelah minta maaf ngidoni, tahu nggak jenengan? Ngidoni itu loh. Ya saya minta maaf Ibaratnya. ya. Habis itu. Nah ini orang kayak gini tidak bisa dibaiki secara baik. Dia harus dibaiki secara kalau bahasa agama dipotong lehernya. Tapi bukan lehernya, pemahamannya. Itu apa ya? Mau ngomong apa? Gini, saya itu mesak nih sebenarnya. Mesak nih ya. kasihan. Nah, ada oke. Saya catat itu. Mesak nih, lanjut. Orang kalau sudah membakar sajadah itu sama dengan membakar gereja, sama dengan membakar wihara, sama dengan membakar masjid, sama dengan membakar simbol-simbol agama. Artinya apa? Nabi sendiri itu marah loh. Orang kalau sudah membakar, maka Nabi perang itu nggak boleh membakar. Jangan bakar gereja loh ya. Ya. Kalau ada yang bakar gereja dari umatku lebih baik bunuh diri. Ya, tidak Kenapa? Tidak boleh menebang pohon juga tidak Iya, boleh kan? iya. Ya. Kalau kamu sudah berani membakar gereja atau tempat ibadah yang lainnya, sebaiknya Anda bunuh diri. Kenapa? Kamu hanya akan memproduksi generasi-generasimu yang akan rusak. Tadi Yai kenapa sempat menangis? Ya saya melihat ini banjir darah gitu loh. Saya melihat secara batin ya. Ya. Saya mohon maaf ya, omong apa adanya ya. Kenapa saya nangis itu nggak bisa tahan ya. Ini bukan main-main, ini persoalan remeh tapi dampaknya kok luar biasa. Remeh ya? Remeh. Catat dulu. Sebetulnya ini remeh ya? Remeh. Ini sepele ya? Sepele. Ringan ini ya? Iya, ringan. Oke, lanjut. Tapi dampaknya saya lihat kok banjir darah. Apa itu? Isu Aremania dan isu madurarisasi, Madas. Madura asli ingin menciptakan, menjadikan bumi Arema sebagai Madura. Ini bahaya loh Bang. Ini ada sentimen kesukuan. Betul maksudnya. sekali. Itu. Saya melihat itu, bukan ya, saya ini kadang. Saya ini bicara begini, tahu-tahu berada di sana. Lalu ngomongnya, mohon maaf Bang ya, saya itu kadang ngomong enak-enak, moro-moro. Saya ngomong, itu sapinya diambil. Kenapa? Saya berada di itu loh, di gurun sapi atau sehingga orang menganggap saya gila itu loh. Yai, kalau Yai pada dasarnya di hati ada perasaan kasihan. Kasihan. Tadi kan mengatakan, terus mereka nih sakne gitu kan. Iya. Yai juga sempat nangis. Iya. Bahkan Yai pun mendefinisikan masalah ini sebenarnya masalah Sepele. yang ringan, ini sepele Iya. gitu. Alhasil boleh dong, kalau saya membayangkan daripada lapor ke polisi atau daripada berlanjut di polisi, ya udah ngobrol aja begini. Iya, maunya begitu. Begitu. Iya, tapi kemarin gini, ketika saya begini, ini telepon adik saya, ini telepon ponakan saya. Iya. Lalu ponakan saya namanya Uyung ya, Iya. Fauzul Hosne Iya. namanya, panggilannya Uyung di militer itu. Iya. Kecil tapi sangat bijak. Oke. Orang tuanya pendeta, bukan Muslim tapi seperti pendeta. Iya. Ini Pak Po kalau panggil Pak. Ini kalau sampean tidak maju, tidak lanjut, ya nanti sampean sendiri akan berhadapan dengan pendukung. Saya simak itu Yai dan saya hormati masukan dari mereka. Tapi kalau Yai sendiri, karena kan yang pelapornya kan Yai kan, bukan yang lain-lain kan. Iya. Pelapornya kan Yai sendiri. Iya.
Ya Bahkan ibu bukan pelapor kan, Bu? Iya. Bukan. Dalam hati Yai saya. sendiri nih, Yai Dalam hati sendiri, saya. dalam hati Yai. Memaafkan. Memaafkan. Memaafkan itu berarti bisa kita ngobrol secara tulus bermaaf-maafan, laporan selesai. Laporan di polisi selesai. Cabut. Cabut laporan. Ya saya gini, kalau cabut itu harus tanya dulu sama. Betul. Ya. Tapi di hati Yai sebetulnya ayo kita damai. Saat selesai. Oke, kalau saya harus hadapkan kepada Yai, Ya. mengupayakan damai atau berjuang untuk memenjarakan orang, Yai fokus yang mana nih? Damai. Ya. Pertanyaan saya berikutnya. Ya. Kuasa hukum Yai pernah tidak bicara soal, Yai, kita coba damai yuk? Pernah. Apa kata kuasa hukum? Ya. Saya akan menempuh jalan damai. Damainya itu menurut dia itu loh. Jadi damai perspektif saya, subjektivitas saya dengan damai subjektivitas kuasa hukum beda. Nah, saya kalau damainya subjektivitas Yai bagaimana? Ya selesai aja lah, saling memaafkan. Kalau damai subjektivitasnya kuasa ini hukum? sebenarnya Quran kan begini. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithliha. Pembalasan terhadap kejahatan itu ya lakukan, misalnya Bang Reza ya, nempilin saya. Itu tak tempilin serta udah. Wa in afa wa aslaha dan seterusnya. Kalau kemudian memaafkan itu lebih lalu mulia. berbuat baik, fa innallaha ghafurur rahim kan selesai. Saya memilih yang kedua. Nah, sedangkan ini salahnya. Ini ketidakketemuannya. Nah, lawyer saya wa jazaa'u sayyi'atum misliha ini. Nah, saya berikutnya wa in afa ini. Ini pada bener ya gitu loh. Iya. Kalau di Indonesia kan, kalau kuasa hukum subjektivitasnya damai itu bagaimana artinya? Ya lanjut hukum. Hukum. Manusianya damai, Ya. hukumnya jalan. Sementara Yai, Kalau saya kalau damai ya sudah damai. Damai semuanya. Proses hukumnya Tapi tidak dengan berlanjut. syarat. Oke. Ini damai karena Mbak Sahara itu harus minta maaf kalau merasa salah ya. Kalau saya nggak merasa salah. Damai ini harus ada pengakuan dari pihak Mbak Sahara salah. Bayar Pak pada saya. Begini kan Yai. Kalau memang bisa duduk sama-sama, berdamai, bermaafan secara tulus, maka segala proses hukum berhenti. Itu posisi Yai ya? Iya betul. Tapi kuasa hukum mengatakan maaf ya maaf, tapi proses hukum tetap lanjut. Gitu. Saya menghargai itu, karena Quran juga membolehkan itu kan. Jadi aspek yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithliha. Tapi saya, wain, seandainya. Yai, energi kita kan terbatas, Yai. Iya, betul. Polisi juga punya berkas menumpuk. Yai kan juga banyak aktivitasnya. Punya banyak aktivitas. Ya. Menjalankan dua hal sekaligus sepertinya kan tidak ringan. Ya, betul. Bermaaf-maafan dan berproses hukum. Dua-duanya dijalankan, pasukan stamina tidak mencukupi. Boleh pilih, Yai. Pilih yang mana gitu maksudnya. Saya itu menikmati semuanya. Jadi kalau suruh milih nggak bisa. Jadi proses hukum jalan itu juga aku nikmati. Agar kemudian bisa damai dengan subjektivitas Yai, apa yang sepatutnya dilakukan? Untuk saya? Ya, dua belah pihak mungkin. Mungkin Yai punya saran. Ayo, saya kan siap damai ketemu. nih. Ayo ketemu. Ya ketemu di sini lah misalnya. Saling janji dan ini mohon maaf ya, dia itu. Tuh. Ini udah bagus nih. Jangan buka-buka yang lain lagi nih. Katanya mau ngajak duduk bareng kan? Katanya mau ngajak bareng kan? Duduk bareng. Yang remeh jangan kita bikin heboh kan? Betul. Yai katakan sendiri remeh. Betul sekali. Jadi yang poin-poin aja Yai. Ya betul. Kalau misalnya Yai duduk bareng, poin-poin apa sajakah yang akan dibahas agar tercapai perdamaian itu? Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Nggak usah dibicarakan. Kalau dibicarakan tambah ruwet. Yang akan datang. Berarti ya obrolan yang lalu-lalu tadi yang sudah terlanjur kita bicarakan nggak perlu diedit. Nggak perlu. Ngapain diedit? Tapi pokoknya kita fokus ke depan. Ke depan tuh bagaimana gambarnya? Kan gini, saya mengajukan syarat. Jangan parkir di jalan karena parkir sudah ada. Parkir di tempat yang seharusnya. Yang seharusnya sudah kami sediakan, Pak. Saya lenjakan. Lanjut, apa lagi Yai? Sepim jangan boleh ke rumah saya. Apa itu? Anaknya Sahara. Ada hubungannya nggak itu? Nggak usah lah. Pokoknya Yai inginnya tidak usah. Gitu. Apalagi? Siapa namanya tadi? Sepim. Umurnya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Sepim jangan dilepas ke saya itu loh. Jangan dilepas alias jangan pergi ke rumah saya. Anak kecil kasihan. Ada 2. Karena kasihan ya. Yang ketiga.
Nggak ada. Cuma 2. 2 aja. Selesai. Selesai. Ya gampang ya. Ayo. Kalau untuk 2 ini Katanya kenapa harus sampai 3 diperdalam, laporan? Mas. Iya, Nah, memang. kenapa sih Sepim itu nggak boleh? Ada peristiwa di balik Bisa diperdalam, Iya. Mas Insan. Tapi kan tadi nih, poin nomor 1-nya udah oke banget nih. Yang Oh. lalu Biarlah biarlah berlalu. Kalau dikorek-korek ada aja masalahnya gitu. Iya, nggak selesai lah. Gini Iya. Bang. Orang itu akan berdampak. Iya. Alias orang melakukan 2 dosa besar Iya. yang berdampak pada saya. Apa itu? Saya bisa hilang hafalan saya. Iya. Saya bisa sedih dan lain sebagainya. Saya bisa takut dan sebagainya. Apa itu? Yaitu maksiatul qalbi. Apa maksiatul qalbi itu? Atiku ngono kok ucapanmu ngono. Nah, maksiat artinya menentang atiku sendiri. Itu dosa besar. Yang kedua, an-nadamu fi masabak. Yaitu menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Yang terjadi itu atas kehendak dia loh. Kehendak Tuhan loh. Kok disesali memangnya bisa dirubah? Ya itu 2 syarat yang Yai minta untuk masa depan belum pernah disounding ke Sudah, pihak tak Sahara. sampai ke RT. RT bukan ke RT Sahara. berkali-kali, Pak, saya hanya ini. Ayo kita ada. Pak RT kan begini, Pak Yai, sampean jangan urusan dengan hukum, kecuali sampean pengen bangkrut. Begitu Mas saya. Jadi, di balik 3 laporan yang sudah Yai buat ke kepolisian ini, sebetulnya ada apa, Yai? Di balik 3 laporan itu. Mana? Benarkah Yai sungguh-sungguh ingin memenjara mereka? Enggak. Tadi Yai loh, yang berapi-api ingin penjara semua. Tapi sekarang Iya, Yai sendiri yang iya. kemudian menyangkal itu. Jadi sesungguhnya apa? Saya itu gregetan ini loh. Oke, jadi lebih pada gregetan aja ya? Gregetan saja. Lebih gregetan. Tapi yang namanya gregetan itu kan ya spontan kan. Iya, spontan. Nanti kalau hilang ya lebih hilang. tenang, Gitu. berpikir jernih, Heeh. Orang Jawa itu apa ya? Kok nganyel kayak bocah Iya, iki ngono. iya. Menyebalkan. Nah, dikai pelajaran titik-titik. Selentik aslinya. Sentik ya. Selentik kasih sayang gitu loh. Selentik kasih sayang. Nah, Oke. betul. Selentik kasih sayang. Anggaplah selentik kasih sayang. Ini bagus-bagus Mas Insan, Iya. bagus-bagus. Mudah-mudahan Polres apa tadi Yai? Malang, Polres Malang mudah-mudahan denger lah. dengarlah. Gampang. Saya ingin begitu. Lah saya itu kiai loh, Bang. Saya bukan menyepelekan masalah ya. Iya. Saya gunakan kata gampang barusan karena Yai sendiri sebut. Iya. Begini loh, Bang. Saya itu Betul. pembawa Quran. Hmm. Quran tuh dari Tuhan. Tuhan mengendaki yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sing gampang ya aja diangel-angel. Aku ki menghendaki gampang, nggak kepengen angel-angel. Loh, iki masalah sepele gampang kok digawe angel-angel. Yai merasa pernah tidak berbuat kesalahan ke warga? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Apa salahnya saya? Ya udah. Udah sampai di situ udah cukup. Oh, Udah. Tidak Bagus pernah. nih. Heeh. Udah bagus nih untuk closingnya Mas Insan bagus banget. Lanjut Mas Insan. Ya kita mesti closing juga. Iya. Tapi saya penasaran belum sempat menanyakan yang Iya. tadi ingin saya tanyakan sama-sama Mas saya juga pengen nanya itu kan. Soal itu PIN, lencana atau apalah namanya PIN yang apa ada itu? di Nih. bajunya Kiai ini. Ngapain ditanyakan? Ini Garuda buat saya menarik nih soalnya Garuda tuh nggak Indonesia, sembarangan. Hmm. Tipis-tipis aja ya, nggak boleh kan ya. Nggak boleh tegang-tegang. Jadi Kiai bagian dari ring kekuasaan ya Kiai Ring dengan apa? Nggak ada ring-ringan itu nggak ada. Ini kan milik bintang 3 gitu aja loh. Apa jenderal bintang 3. Siapa dia? Koalisi Tentara. Allah, jangan ditanyakan dong. Sudah gitu aja loh. Oke, itu ya di bawahnya ya. Ini. Nah, ini kan saya itu keluarga Cikini, Habib Cikini. Oh. Nah, Oke, gitu iya, iya. aja apa? Mau tanyakan lagi apa Aki lagi? itu Aki itu. Mana sih Aki? Giok. Ini loh. Giok ini Di dari Cina. Cina. Aku Hmm. beli dari banyak tak kasih, itu Armuji tak kasih, terus Hmm. bahkan Sahara tak kasih, anaknya Sepim dikembalikan lagi. Iya. Alhamdulillah. Kalau mau tak kasihan teman. Loh ya, Ya, saya mau nanya lagi nih dengan PIN Garuda itu, buat saya masih penasaran. Adakah dengan PIN Garuda yang dengan gagah terpasang di kerah baju Kiai membuat Kiai lebih yakin, Iyalah. lebih pede, tunggu dulu, lebih berani untuk katakanlah apa maunya sana di kita Gua beli. ladenin, Nggak gitu. ada hubungannya. Enggak ya. Emang aslinya saya itu nggak pernah punya rasa takut dan rasa sedih. Kenapa? Iya. Tuh secara pemberitaan kan juga kita baca Kiai juga dekat dengan Sopo. Gubernur Jawa Barat, Ya loh, Deddy Mulyadi kan, Boleh, berkali-kali ketemu kan. boleh-boleh saja kan. Saya tuh dengan Dedi Kang KDM, Hmm. terus Wali Gondrong, sama itu Gus Miftah, bestian kami. Yai di sekarang nggak Jawa Barat, Ah. Jawa Timur. Ini kan persoalan di Jawa Timur. Ya,
Hovifah. Di Jawa Timur ini siapa gerangan yang bisa Yai temui dan sekiranya bisa mendamaikan semua pihak itu tadi? Kalau Masa? Gimana dulu? sama sebut aja. Hovifah misalnya. Mbak Ines mau ngomong apa? Ada ternyata. Nggak harusnya. ada. Makanya saya Coba jadi nggak Rektor nih. Win. nggak bisa. Rektor UIN nggak bisa? Dong, nomornya tak blokir kok. Loh, kenapa? Ketua DPW NU. Nggak bisa. Apa yuk? Siapa tuh? Kan Gus Kikin. Ya, Nggak kenal aku. Kenal sih tapi nggak deket. Aku kenal dengan Mungkin bisa. nggak tahu ya. Nggak kayak gini ya. Gini, Bu. Gini. Ibu nih, sekarang saya mau ke Ibu. Nah, Mbak Ines kayaknya beda nih suaranya nih. Ibu kan sudah kenal suami Ibu nih. Siapa sih di Jawa Timur sana yang bisa menyelesaikan masalah ini semua? saja. Ya, tapi Istri. nggak mungkin beliau ada di pihak Yai. Mm-mm. Berarti pihak itu harus ada di tengah. Siapa ya kira-kira, Bu? Eh, Sudah harus pejabat loh. Iya kan? Nggak ada. Tidak ada. Kapolres nggak Jadi pernah. memang Nggak ada. KDM itulah. KDM yang paling tepat. Kenapa KDM? Nah, gini, KDM itu modelnya kan pendekatannya kultural ya, saya istilah saya ya. Terus dia itu kan tidak formal-formal. Saya datang KDM nggak ada loh rencana apa. Nah, ketika dia datang ke saya, balasan kunjungan, gini kan pagi-pagi udah, ente datang ke sini apa tujuannya? Kalau hanya ingin mendamaikan, saya sudah berdamai. Loh gini Kiai, kan Kiai sudah berkunjung ke rumah saya mengganti kunjungan. Ya udah kalau kita terima. Oke, ya. Ya gitu aja. Ya sudah. Saya habis ini Gus Miftah saya. Nanti sore ya? Nanti malam ya? Hmm. Nanti malam di pesantren Ora Haji. Terakhir tanyanya. 3 poin nih. Oh, silakan Ya. lanjut Mas Ini Indra. buat closing sekalian closing Oke. nih Mas Reza. Saya minta Yai Mim Ya. berikan kami. Pertanyaannya kok saja? Enggak. Berikan kami serius nih. kalimat penutup, closing statement yang jelas-jelas kontekstual dengan kasus hukum yang sedang berjalan. Dari Sahara masih jalan prosesnya, dari Yai Mim juga masih jalan prosesnya. Oke. Apa kata terakhir untuk itu dari Yai Mim? Gini. Biar Sobat TN dengar semua nih, apa yang mau Dengarkan dikatakan ya Yai Mim. semuanya ya. Bang Nah. Ihsan, Bang Reza ya. Ya, Tak ceramai kabeh mumpung ketemu. Soalnya selama ini aku mendengar ceramahnya Bang Reza. Mumpung. singkat padat nih. Ya, baik. Gini. Oleh karena Mbak Sahara sudah memukul genderang perang, saya pun memukul genderang perang. Saya menunjuk panglima perang saya yaitu Agustian Anggi Siagian bersama Abdul Basit. Nah, kenapa? Ya, perang aduh kalau mereka perang saya nggak perang kan nggak imbang. Nah, saya menggunakan teori perang Majapahit. Apa yang digunakan Indonesia? Apa itu? Belalang menyambar mangsa. Tidak ada kata mediasi, tidak ada kata genjatan senjata. Sampai habis, sampai selesai, sampai habis itu. Ya toh. Itu prinsip perang Indonesia mengadop daripada Majapahit. Ya. Nah, persoalan manusia, saya dengan Mbak Sarah sudah baik. Saya sudah minta maaf, sudah saya cium kakinya, saya sudah semua nggak ada masalah. Tapi hukum saya sudah harus jalan. Kenapa? Ini kalau tidak dilanjut akan terjadi perang saudara. Apa yang dimaksud? Saya sudah sedemikian pula banyaknya. Sedemikian rupa banyaknya pendukung saya. Saya tahu itu. Akhirnya tahu kalau aku uang dukungannya banyak, mulai dari Aceh sampai Papua. Kalau tidak saya lanjut akan terjadi perang saudara. Apa itu? Mereka akan menyerang saya. Ya toh? Pendukung saya akan ganti memerangi saya. Maka saya sarankan Mbak Sarah, Pak Sofyan, kita sebagai manusia biasa, warga negara, termasuk Pak RT, ayo kita berdamai manusianya. Tapi hukum jalan Pak RT, jenengan sudah memukul saya, ada hukumnya tak laporkan, ya toh. Terus Pak RW, ada, pokoknya semua itu, hampir semua, nanti semua target saya semua masuk penjara, ya toh. Kenapa? Kalau tidak, saya yang akan diperangi oleh Aremania, ya toh. Aremania sudah siap mendukung Yai Mim, ya toh. Kalau sampai Yai Mim ini mundur, ya saya yang dihajar lah Aremania. Aremania itu bukannya Malang loh, tapi juga Blitar, sampai Aceh, sampai udah. Maka jersey saya di foto itu bersama Aremania dan Aremanita. Ayo Aremania, saya komitmen untuk perang, jangan khawatir. Mereka yang sudah berselisih dengan, contohnya RT yang sudah mukul saya, akan saya penjarakan lewat kuasa hukum. Tenang Pak RT, sama kan suka makan jajannya Sahara, nanti bisa makan. Oh, roti maksudnya. Terima kasih. Kalau besok diajak, yuk semua cabut laporan polisi. Enggak.
Tapi katanya buka ruang damai. Loh, kan sudah kadung perang, genderangannya beritabu. Ya udah. Tapi manusianya, ayo kita ketemu, jangan cabut dong. Ayo kalau ketemu Bang Reza ketemuan, nanti tak kasih uang semuanya. 75, ini 75 ini. Nanti kalau Bang Reza Sebagai simbol perdamaian. ya 75, sama tanyakan dong apa 75 itu? 75.000. Apa itu? Itu surat Al-Qiyamah. Intinya di dalam surat Al-Qiyamah itu surat ke-75. Intinya berada di ayat 12. Yaitu saya tak eling-eling. Wa jazaa'uhum bima sabaru jannatan wa harira gitu. Wa jazaa'uhum bima sabaru jannatau wa harira. Terjemahkan sendiri nanti. Ya udah. Pahala bagi orang yang sabar itu tetap perang tapi memaafkan adalah surga yang di situ ada baju-baju dari yang indah dari harir itu apa? Ya itulah. Jadi Sutra. permaafan secara sosial, relasi sosial sudah terjadi dan itu tidak masalah buat Yai. Ya. Tapi secara hukum harus lanjut terus. Lanjut terus. Menurut Yai Ya, ya. artinya hukumnya ojo digawe serius itu loh, ben dulinan wae. Apa restoratif justice nggak berlaku di sini, Mas? Enggak berlaku dong. Enggak ada. Berlaku. Berlaku tuh. Nah, gini, Tapi nanti berlaku sama atau pengacara. tidak tergantung nanti Lagi pula. Pengacara. Proses hukum yang Yai bayangkan itu, panjang kan? itu ultimum remedium. Apa itu? Itu hanya langkah terakhir. Jadi Yai bayangkan, wow di sana Yai. Wis bene. Ya udah. Dari Yai udah tadi closing statement. Sekarang dari Mbak Ines closing statement. Closing statement dari saya Lah yang 15.000 kok nggak dijelaskan? nanti aja. Sebenarnya kalau kita menempuh, saya memahami suami Yai Mim, kenapa ini jalan terus hukum. Karena kalau misalnya kita damai, saya nggak yakin akan mampu mengembalikan kedamaian di lingkungan kami seperti sedia kala. Karena semuanya Udah menolak. sudah menolak kami, baik itu. Bahkan tetangga kami yang paling baik sebelumnya, yaitu Ibu Rizka, yang biasanya putra-putrinya Ibu Rosida dan Anaknya sebagainya. hafal Quran sama saya. Dan gitu. itu sampai bersikap tidak mau bicara kepada Nggak mau. kami. Semua Jadi kami waktu ini itu didiamkan oleh semuanya. Dan saya rasa, saya menduga itu Ya. kepandaian Ibu Sahar untuk mempengaruhi ya. Gitu. Makanya nanti Pak Rahmat Hidayat, kata Pak Rahmat, karena Anda telah memprovokasi mahasiswa. Ya itu kan Pak Rahmat Hidayat, wartawan JTV. Tenang Pak, sampai tak laporkan juga. Terus Mbak Rizka, nggak tahu Mbak Rizka, Jangan. enggak lah Mbak Rizka. Pokoknya meh kabeh. Udah. Udah tutup ya, Mas. Udah. Kalau dibiarkan Boleh, nih, boleh. yang 15 belum, belum yang selesai. 15. Nanti Udah. Saya pikir closing. kejelasan Oh. closing statement Yai udah kita tangkap, dari Oke. Mbak Ines juga kita tangkap. Nanti diundang lagi ya. Jangan bayar. Tak bayari. Saya tutup dulu ya. Terima Ya. kasih. Iya, sama-sama. Yai Mim Ya. sudah datang. Terima kasih Terima Pak kasih. Reza. Ketemu senang Terima banget. kasih. Tenang juga, Oh, terima ketemu kasih Yai. juga. Terima kasih juga Mbak Ketemu Ines. lagi. Amin. Memberikan perspektif yang dilengkapi dari keterangannya Yai Mim. Sobat TN, udah kita ikutin ujung dari persoalan hukum yang masih berjalan sampai saat ini antara Yai Mim yang berseteru dengan tetangganya itu Nurul Sahara. Saya tidak perlu mengulang lagi karena udah begitu jelas tadi berkali-kali bahkan. Gitu kan. Jadi setidaknya apa yang kami tampilkan oleh Diskursus Network tampilkan adalah memberikan edukasi juga, memberikan juga perspektif yang lebih banyak lagi untuk pemahaman, untuk membaca seorang Yai Mim dan Mbak Ines, setidaknya itu. Gitu kan. Jadi silakan Sobat TN untuk tonton lagi, dan juga bukan cuma sekedar yang episode ini, tapi juga seluruh produk dari Diskursus Network, karena kami adalah media yang terverifikasi Dewan Pers. Atas nama kedua narasumber, saya dan Mas Reza pamit undur diri. Tabik. Sahabat DM.